ini yang pertama berkonsentrasi pada tentu saja pada kesejahteraan masyarakat ya. Yang pertama adalah di bidang sosial gitu ya. Jadi saat ini kami sedang mendorong dan mendesak pemerintah kota untuk segera mempunyai mekanisme pendataan kemiskinan yang kemudian bisa menjadi bantalan atau support untuk DTKS yang dilakukan oleh kementerian seperti itu. Jadi headnya adalah Bapeda, kemudian disalurkan ke masing-masing perangkat daerah yang berkaitan dengan itu. Tentu saja yang beririsan dengan hal tersebut adalah dinas sosial yang berada dalam mangkuan kami. Seperti itu. Kalau pengawasan dari Komisi D terkait dengan kesehatan dan pendidikan di Kota Malang sendiri seperti apa? Untuk kesehatan, sekali lagi sebagai major programnya adalah UHC, gitu ya, di mana pemerintah kota memberikan asuransi kesehatan terhadap seluruh penduduk Kota Malang di kelas 3 BPJS. Nah, itu yang kami terus-menerus melakukan perbaikan. Saat ini yang menjadi concern kami adalah di bidang pendataan, sekali lagi di pendataan gitu ya. Bagaimana kemudian mekanismenya pendataan tersebut sehingga semua masyarakat Kota Malang itu tercover, yang memang di sini di UHC ini intinya adalah tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, si mampu dan yang tidak mampu gitu. Karena memang konsepnya adalah universal health coverage itu universal. Jadi semua layer di dalam kehidupan secara finansial itu kemudian tidak dibeda-bedakan asalkan mau ditempatkan atau diberikan pelayanan di kelas 3 BPJS seperti itu. Nah, beberapa problem itu masih ditemukan di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kemudian SOP mekanisme administratif yang berada di stakeholder terkait yang berada di level paling bawah, contohnya di kelurahan. Nah, itu masih ada beberapa kelurahan yang kemudian SOP-nya tidak seragam, sehingga di sini kemudian membuat masyarakat tuh bingung apa yang harus dilakukan, ada yang masih meminta surat SKTM dan lain sebagainya, padahal sebetulnya tidak perlu lagi gitu. Karena idenya universal health coverage adalah yang penting KTP-nya Kota Malang itu kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan gratis gitu ya, dibayarkan asuransinya seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah ketidakseragaman juga di fasilitas layanan kesehatan, gitu ya, baik itu yang primer maupun yang level-level berikutnya seperti itu. Jadi ada yang masih minta kartu BPJS ya, padahal secara jelas BPJS sudah menyatakan bahwa tidak lagi mencetak kartu, hanya cukup menunjukkan NIK saja itu kemudian sudah terkoneksi, karena memang beberapa sistem kita terutama tentang pendataan EKTP itu ya, tentang data EKTP dan lain sebagainya itu sudah terkoneksi sehingga bisa hanya dengan menggunakan NIK saja, tetapi di beberapa fasilitas kesehatan masih meminta beberapa persyaratan yang lain yang ini juga meresahkan masyarakat ya. Artinya kok dipersulit sih, kok kenapa kayak begini di sana nggak begini, di sana nggak begitu, akhirnya sekali lagi tidak ada keseragaman. Nah, ini yang perlu kemudian disosialisasikan dan diberikan wawasan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan. Kenapa kok masih terjadi seperti itu? Sehingga masih ada kesan kenapa sih kalau BPJS sulit banget gitu, dipersulit dan lain sebagainya, apakah ada perbedaan layanan? Sebetulnya kan tidak ada perbedaan layanan, karena ya bagaimanapun ibaratnya beliau ini sebagai pasien atau pengguna jasa layanan kesehatan itu kan sama-sama membayar, hanya bedanya ini dibayarkan oleh pemerintah dan yang lainnya yang mandiri tuh dibayarkan sendiri kan gitu kan. Kemudian yang terakhir permasalahannya adalah ada beberapa masyarakat yang tadinya sudah menjadi peserta PBI kemudian dinonaktifkan. Nah, ini masih kami cari solusinya seperti apa, permasalahannya ada di mana. Ini yang masih akan menjadi concern kami di tahun 2024 mendatang gitu. Ini kasus-kasus yang kami temukan di 2023 berkaitan dengan bidang kesehatan, yakni universal health coverage seperti itu.